Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmadita Kurniawati. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana konsentrasi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel dari Bapak Fatih, di mana saya memilih tema mengenai memaknai seruan jihad dalam azan dan tradisi kenabian dalam hadis. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai polemik model azan yang sekarang ini sedang viral ya. Bahwasannya fenomena menambahkan azan dengan hayya 'alal jihad ini bermaksud atau mempunyai arti bahwa seruan untuk berjihad. Kejadian ini terjadi di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin Solo dengan pimpinan Habib Bahar bin Smith. Ternyata seruan tersebut direspon oleh pemuka agama, khususnya di lembaga negara ini, yaitu MUI dan Ormas Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah menganggap bahwasannya tambahan tersebut tidak ada dasarnya dalam hadis dan kenabian di masa Rasulullah. Nah, sebenarnya dalam sejarah bangsa Indonesia ini pernah dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwasanya kita harus berperang dan berjihad untuk melawan penjajah. Nah, namun seruan tersebut tidak serta-merta merubah dari lafal azan tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan azan. Apa sih itu azan? Azan dalam ajaran Islam yaitu adalah tanda memasuki sholat 5 waktu. Hal itu dikumandangkan oleh muazin dari masjid dan musola. Kesemuanya dikumandangkan setidaknya terdapat 5 kali seruan azan selama sehari semalam. Kesemuanya dikumandangkan dengan kalimat tertentu yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana tanda yang tujuan dari pengumandangan azan adalah terkait erat dengan tanda waktu beribadah, khususnya sholat, yang membedakan agama lain, misalnya di gereja dengan lonceng, kaum Yahudi dengan trompetnya. Nah, yang kedua mengenai problem mengumpulkan sholat berjamaah di zaman Nabi. Nah, ternyata azan ini dilatar belakangi oleh problem mengumpulkan sholat berjamaah di zaman Nabi. Nah, lalu dalam kenyataannya terdapat sahabat yang memberikan solusi lewat mimpinya semacam yang sekarang ini, yaitu azan. Kegiatan azan kemudian dikumandangkan sampai sekarang ini dan menandai waktu 5 sholat. Waktu sholat 5 waktu ya. Secara khusus, sholat subuh terdapat perbedaan dengan azan. Adanya taswib atau kata as-sholatu khairum minan naum. Hal tersebut juga berkaitan dengan perintah dalam hadis Nabi SAW. Kalimat azan ini terdapat beragam pendapat ya. Setidaknya dalam hal ini ada 3 pendapat yang semuanya berdasarkan hadis. Yang pertama yaitu 15 kalimat yang dikumandangkan oleh mulai dari takbir dan Allahu Akbar sebanyak 4 kali, kemudian syahadat 2 kali, dan terakhir dengan ucapan la ilaha illallah. Pendapat yang lainnya mengungkapkan bahwasannya berisikan 19 kalimat dan ada yang berpendapat 17 kalimat. Kesemuanya itu sama, yang membedakan adalah banyaknya kalimat. Perubahan lafal azan ini sebagaimana telah pernah dilakukan oleh di zaman Rasulullah, yaitu ketika sedang musim dingin atau musim penghujan, di mana hal tersebut kemudian Bilal selaku muazin dalam zaman dahulu menambahkan kata shollu fi buyutikum au fir halitikum, yaitu sholatlah kalian semua di rumah dan kendaraan kalian semua. Lafal azan ini ternyata pernah digunakan juga sebagai tradisi ya. Sebuah tradisi mengungkapkan bahwasannya Nabi Muhammad
itu memberikan azan, lafal azan dan iqomahnya kepada anak yang baru saja lahir. Ini pernah dilakukan kepada Hasan ketika lahir. Yang pertama yaitu lafal azan dengan di telinga kanan, sedangkan lafal iqomah di telinga kiri. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal. Dari penjelasan di atas diperoleh azan adalah panggilan khas dalam sholat dan kegiatan lain seperti ketika anak lahir. Redaksi adzan sudah ditentukan di zaman Rasulullah dan kemudian dilaksanakan dengan perbedaan pada saat sholat subuh dengan penambahan kalimat tertentu untuk menggugah masyarakat agar bergegas sholat berjamaah. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.